بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Telah selesai kita membaca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkaitan dengan hadis haqqul muslim 'alal muslim. Ada 6 perkara Rasulullah SAW menyebutkan idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dia, ucapkan salam kepada dia. Wa idza da'aka fa'jibhu. Kalau dia mengundang engkau, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, minta bimbingan, bimbinglah dia. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin kemudian memuji Allah, maka tashmidlah dia. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit, fa'udhu, maka datangi dia. Wa idza mata fattabi'hu. Dan kalau dia mati, maka ikutilah jenazahnya. Faedah yang paling besar ya ikhwan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan di akhir syarah beliau kemarin, kata beliau hadil a'mal at-tayyibah fi ma bainahum. Amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik ini jika diamalkan fima bainahum, di tengah-tengah kaum muslimin, sesama mereka sesama kaum muslimin, ini sangat berfaedah sekali. Di antara faedah yang beliau sebutkan, mimma yuzil hadil hazazat, bisa menghilangkan apa? Kebencian, kedengkian, dendam. Dan juga bisa menghilangkan apa? Hadil baghdha wasyahna bainal muslimin, bisa menghilangkan kebencian dan permusuhan sesama kaum muslimin. Kemudian masuk kita pada hadis yang kedua. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian, atau hendaknya kalian melihat kepada orang yang lebih rendah dibandingkan kalian. Lebih rendah dari sisi ekonomi, lebih rendah dari sisi martabat, kedudukan. Melihat ke sana. Jangan melihat kepada orang yang tinggi ekonominya, tinggi jabatannya, tapi lihat ke orang yang lebih bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan engkau melihat ke atas. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Dikarenakan hal tersebut ajdar, sangat-sangat layak, sangat-sangat pantas membuat kalian, agar membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah pada kalian. Kalau kita melihat ke bawah, itu semua bisa menyebabkan kita untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Seberat apapun kesusahan kita ya ikhwan, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antum lihat para penuntut ilmu yang di bawah antum masih banyak. Kalau antum tidak ada kiriman, masih banyak orang yang tidak dapat kiriman dibandingkan antum. Kalau antum cuma makan nasi putih, masih banyak talabul ilm, para talabatul ilm yang tidak makan sama sekali. Sehari sekali atau sehari 2 kali. Maka di sini layak bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian beliau menyebutkan syarah di sini keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wa fi hadzal hadits adabun akhar idhafatan lil adab allati dzukirat fil hadits sabiq. Pada hadis ini terdapat adab yang lain. Idhafatan sebagai bentuk tambahan terhadap adab-adab yang telah disebutkan pada hadis yang telah lalu. Wahwa, yaitu annal insan la yarghab fi hadid dunya.
bahwasannya seseorang insan la yarghab fi hadhid dunya. Janganlah dia terlalu ambisi mengharap dalam urusan dunia ini tadi. Wala yajza' bima asabahu, dan juga jangan terlalu berkeluh kesah terhadap apa yang menimpa dia. Segala sesuatu urusan dunia ini jangan terlalu mengharap besar. Dan juga jangan terlalu keluh kesah terhadap apa yang menimpa dia dari musibah. Bal yasbir wa yahtasib, sawa'an kana faqiran aw maridon aw ghaira dzalik. Bahkan sepantasnya bagi dia adalah untuk sabar dan mengharapkan pahala. Baik kondisi dia adalah seorang yang fakir atau orang yang sakit atau selain itu. Kalau antum fakir, antum bersyukur, sabar. Masih ada orang yang lebih rendah. Sabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Antum syukuri saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum. Fad dunya daru ibtila'in. Yang namanya dunia, negeri tempatnya ujian. Fala yajza'u minal masaibi wa minal ibtila'. Maka tidak pantas bagi seorang insan untuk keluh kesah terhadap musibah, begitu juga terhadap ujian-ujian. Walladzi yusahhil 'alaihi dzalik ma arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Dan segala sesuatu yang memudahkan bagi seseorang untuk bisa melakukan hal tersebut adalah apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Apa kata Rasul? Ungzuru ila man huwa asfala minkum. Ungzuru ila man huwa dunakum. Lihat kepada kalian, lihatlah oleh kalian orang yang di bawah kalian. Wala tangzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Dikarenakan hal tersebut bisa membuat kalian lebih layak untuk tidak merendahkan atau tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Fal faqir yanzur ila man huwa afqar minhu. Orang yang fakir hendaknya dia melihat kepada orang yang lebih fakir dibandingkan dia. Wala yanzuru ilal ghani. Jangan dia melihat kepada orang kaya. Kalau antum melihat kepada orang yang kaya, misalkan dalam hal kendaraan, antum melihat kendaraan antum lebih sering ngengkol ya dibandingkan starter. Antum jangan melihat ke orang yang punya Vario, punya CBR. Antum lihat seperti Taufik, ya, yang gunakan sepeda ontel, seperti itu. Kalau mau lihat orang urusan dunia, tidak akan habisnya. Di dunia ini semuanya tempatnya pamer. Dan tidak mungkin antum bisa mengejarnya dikarenakan itu semua apa? Sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala la tarudduhu la yarudduhu hirsu harisin, atau tidak akan mendatangkannya, tidak la yarudduhu karahiyatu kari la tarudduhu karahiyatu karihin. Tidak akan bisa ditolak oleh kebencian orang yang benci, dan juga tidak bisa didatangkan oleh semangatnya orang yang ambisi. Semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, walau syaa Allah la ja'alaka mithla hadzal faqir alladzi laisa 'indahu syai'un. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, la ja'alaka, niscaya sungguh Allah akan menjadikan engkau mithla hadzal faqir, seperti orang yang fakir ini, alladzi laisa 'indahu syai'un, seorang fakir yang tidak memiliki sesuatu sama sekali. Anta 'indaka ba'du syai', engkau pada dirimu itu terdapat sebagian sesuatu, atau memiliki sebagian dari sesuatu perkara dunia. Masih bersyukur antum, masih punya sesuatu. Coba lihat dibandingkan yang tidak punya sama sekali. Wa indaka qutu yaumika, engkau punya makanan pada harimu. Wa hadzal faqir ma indahu syai'un, sedangkan orang yang fakir ini tidak punya sama sekali. Ya benar. Makanya Rasul menganjurkan ungzuru ila man huwa asfala minkum, lihat ke orang yang lebih fakir dibandingkan kita. Orang yang fakir itu tadi, dia tidak punya makanan sama sekali. Antum masih punya makanan. Dia tidak punya pakaian kecuali satu pakaian saja.
satu celana, satu baju. Sedangkan antum masih punya 2 atau 3. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, laisa indahu hatta quta yaumihi, atau hatta quti yaumihi. Dia tidak punya apa-apa sama sekali, sampai-sampai quti yaumihi, makanan hari itu pun tidak punya sama sekali. Anta ahsanu minhu halan, dalam keadaan engkau jauh lebih baik dibandingkan diri dia. Ihmadillah ala hadha, hendaklah engkau memuji Allah atas dasar ini. Wala tangzur ilal agniya, jangan engkau melihat kepada orang-orang kaya. Melihat rumah orang kaya, mega ya, semuanya namanya dunia, siapa yang tidak enak sih punya rumah besar, dingin, ber-AC. Lianna hadha yahmiluka ala sakhat ala Allah wa adami ridha biqada'illah. Dikarenakan tindakan tersebut, tindakan yang mana? Tindakan ngelihat kepada orang yang kaya itu bisa membawa engkau untuk murka kepada Allah, marah kepada Allah, dan tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqul, nanti engkau akan mengatakan, limadza sirtu mithla fulan? Kenapa aku tidak seperti fulan? Kenapa aku seperti sefulan? Atau limadza sirtu mithla fulanin? Kenapa aku menjadi seperti si fulan? Walam akun mithla asriya. Kenapa aku tidak menjadi orang yang seperti orang-orang kaya? Ya, aduh, apa pula nak miskin ini tadi. Coba jadi orang kaya. Ya tak? Wa hadza ma'nahu antasdari ma indaka minan ni'mah. Ini maknanya engkau merendahkan, meremehkan segala sesuatu yang ada pada dirimu berupa nikmat yang ada. Amma idza nazarta ila man tahtik, atau man tahtaka. Adapun apabila engkau melihat kepada orang yang ada di bawah engkau, fahadha yab'atsuka ala syukri. Ini bisa mendorong engkau untuk bersyukur. Lianna halaka ahsanu min hali katsirin minan nas. Dikarenakan kondisi engkau jauh lebih baik dibandingkan kondisi kebanyakan umat manusia. Antum keluarlah, antum lihat, keliling antum malam-malam itu, ada orang yang pakai gerobak itu kan, ya kan, tidak punya rumah, baju compang-camping, kadang mereka tidak makan sama sekali. Antum alhamdulillah makan, masih pakai lauk kan, ada tidak makan cuma nasi garam sama nasi. Selama antum di sini, pernah antum di sini makannya cuma nasi garam sama nasi putih? Belum ya, masih ada aja yang bisa dimasak. Nah, itu tadi masih bersyukur. Kadang ya orang-orang kampung pun mungkin kita lihat ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Ya untuk makan saja sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Nah, tinggal permasalahannya yang ada pada antum, pada kita semua. Wajarkah kita atau pantaskah kita untuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan membandingkan kondisi kita dengan orang yang kaya? Adapun orang yang kaya sudah, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Difahami? Mereka orang-orang yang kaya yang punya nikmat seperti itu tadi, antum kalahkan dari sisi agamanya. Jangan sampai antum kalah dari sisi akhirat, juga dikalahkan dari sisi dunia. As-sahih yanzur ilal marid fayahmadullaha ala sihhah. Orang yang sehat, dia melihat kepada orang yang sakit supaya dia bisa memuji Allah atas nikmat sehat tersebut. Wal marid yanzur ila man huwa ashaddu minhu maradhan. Orang yang sakit, dia melihat kepada orang yang paling parah penyakitnya dibandingkan dia. Oh, masih mending, aku cuma sakit demam. Lihat corona itu. Ya enggak? Fayahmadullah ala khiffatil marad. Maka dia memuji Allah atas penyakit yang ringan ini tadi, cuman pilek biasa. Fahadhi qa'idatun 'azimatun. Kata beliau, ini adalah kaidah yang sangat agung. Ungzuru ila man huwa dunakum.
lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, yaitu asfala minkum, lebih rendah dibandingkan kalian. Ai fil mal, dalam urusan harta, wa fis sihha, dalam urusan kesehatan. Intinya makna hadis Rasul alaihi salatu wasallam melihat kemana? Melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan apa? Dalam urusan duniawiyah, baik kedudukan, jabatan, ataupun harta, ataupun kesehatan. Adapun ilmu, boleh tidak kita melihat kepada orang yang lebih rendah dalam amal soleh? Alhamdulillah Ustaz, anak masih sholat seminggu sekali. Jingok yang itu cuma setahun 2 kali sholat. Ini salah. Ya, lihat orang yang sholat 5 waktu, yang dia 5 waktu, cuma 5 waktu wajib, dia hendaknya ngelihat kepada orang-orang yang mengerjakan amalan sunnah. Jangan ngelihatnya, alhamdulillah Ustaz, anak masih mending sholat sehari 3 kali. Kawan anak tuh sehari cuma sekali, maghrib beh. Nah, seperti ini dia berdalil pula, dalil unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Rasul mengatakan lihat yang di bawah kalian, jangan lihat kepada yang di atas. Saya tidak ngelihat, kalau nak ngelihat ke ustaz susah Ustaz, anak lihat ke preman-preman baik. Seperti ini, tidak seperti ini ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan fil mal wa fis siha wa fi ghairi dzalika minal umur, dan pada perkara-perkara selain itu illa fi umuril ibadah, kecuali pada perkara ibadah, perkara ilmu. Ay, alhamdulillah Ustaz, anak masih lah, anak hafalan anak cuma 3 surat, 3 kul. Kawan anak cuma sikok kul huwallahu ahad bae. Jangan antum lihat yang lebih tinggi lagi, gitu loh. Fa fi umuril ibadah la tanzur ila man huwa dunaka. Dalam urusan ibadah jangan engkau melihat kepada orang yang di bawah engkau. Gimana dalam ayat Al-Qur'an? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada perkara tersebutlah hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba. Juga disebutkan dalam ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat. Semua anjuran untuk apa? Musabaqah wal musara'ah dalam ibadah. Wa la tanzur ilal kusala wal mudayyi'in. Jangan melihat kepada para pemalas, wal mudayyi'in, orang-orang yang suka menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan ibadah. Jangan. Baligdzur ilal abrar wa ilal atqiya, bahkan hendaknya melihat kepada al abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Likaitu syarikahum au tatashabbaha bihim, supaya engkau bisa bersyarikat bersama mereka atau menyerupai mereka lah. Fa fi umuriddin la tanzur ila man huwa dunaka. Dalam urusan agama jangan engkau melihat kepada orang yang di bawah dirimu. Balinzur ila man huwa fawqaka fid din. Bahkan hendaklah engkau melihat kepada orang yang berada di atasmu dalam urusan agama ini tadi. Limadza la takunu mislahu? Kenapa engkau tidak boleh semisal dia? Limadza la taqtadi bis salihin? Kenapa engkau tidak mau mengikuti orang-orang saleh? Limadza la taqtadi bil ulama wa tatlub al ilm? Kenapa engkau tidak mau mengikuti para ulama dan engkau mencari ilmu? Kenapa alasannya? Kata Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ya, kenapa engkau tidak mau menjadi seperti orang-orang soleh, tidak mau mengikuti ulama, tidak mau mengikuti jejaknya orang-orang soleh, tidak mau menuntut ilmu? Kenapa? Idza kunta taliba ilmin fala taqna bima hassalta alaihi minal ulum. Kalau engkau adalah taliba ilmin, seorang talibu ilmin, fala taqna, jangan merasa puas dengan apa yang telah engkau hasilkan berupa ilmu itu. Balit tulub al-mazidah minha ma dum tahayyan, bahkan carilah tambahan terus selagi engkau masih hidup. Wa hadza khilafu umurid dunya. Ini berbeda dengan perkara-perkara dunia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Akhlaq was-Siyar. Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, unzuru fil mali wal hal was-siha ila man dunaka, wanzur fid din wal ilmi wal fadail ila man huwa fawqaka.
lihatlah ya kepada orang yang di bawah engkau dalam urusan harta, kondisi dan kesehatan. Harta itu banyak atau sedikitnya harta kita. Hal, kondisi, kedudukan, posisi dia sebagai apa? Oh, saya masih mending staf biasa. Itu kawan kerjanya cuma security sebagai OB. Jangan ngelihat, oh itu saya punya kawan udah jadi manajer, udah jadi direktur. Jangan ngelihat ke sana. Wasihah, ngelihat kesehatan kita. Alhamdulillah saya masih bisa ibadah. Lihat itu kawan yang satu tidak bisa ke masjid lagi dengan sakit yang ada pada dia. Wangzur fid din wal ilmi wal fadail ila man fauqaka. Namun hendaklah engkau melihat kepada orang yang di atas engkau dalam urusan apa? Urusan agama, urusan ilmu dan urusan keutamaan. Ini anjuran bagi para penuntut ilmu ya. Hendaknya melihat ke antum berbondong-bondong ya. Musabaqah dalam ketaatan, musara'ah fil khairat. Itu perkara yang sangat-sangat ditekankan dalam syariat. Jangan kebalik. Dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau engkau melihat seseorang yang mengalahkan engkau, mengejar engkau dalam perkara dunia, maka kejar dan kalahkan dia dalam urusan negeri akhiratmu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.